Kita berdoa. Tuhan, sesuai dengan pujian kami percaya bahwa 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Bapa, inilah kerinduan kami. Kami datang di tempat ini mungkin dengan banyak pergumulan. Kami datang di tempat ini mungkin dengan banyak masalah. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa bersama Engkau kami bisa melewati semua. Bersama Engkau kami akan kuat. Bersama Engkau kami akan mampu. Dan Bapa, buka hati dan pikiran kami, supaya dengan hati dan pikiran yang terbuka, kami dapat memahami apa yang Tuhan mau sampaikan buat kami hari ini. Dan Bapa, hamba-Mu ini tidak pandai berbicara. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini, supaya kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi kami. Bapa, inilah doa dan harapan kami kepada Engkau. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya persilakan untuk duduk kembali. Saya sapa lagi, shalom. Orang kencang, shalom. Damai di hati, berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, karena saya melihat kurang semangat, saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saya ada punya yel-yel. Kalau saya bilang Yesus, jemaat Tuhan harus bilang dahsyat, harus semangat. Kalau saya bilang GKI, jemaat Tuhan berkata maju. Kalau saya bilang jemaat Tepata, jemaat Tuhan bilang bangkit. Amin. Sudah siap? Amin. Ya, kita mulai. Yesus. Kurang kencang. Yesus. Yesus. GKI. GKI. Jemaat Tepata. Jemaat Tepata. Jemaat Tepata. Jemaat Tepata. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, supaya harus semangat, saya persilakan untuk duduk kembali. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita di siang hari ini. Kita bersyukur bahwa kita ada di tempat ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tetapi Yesus yang dahsyat dan luar biasa bagi kita. Dan kita bersyukur tadi pujian kita untuk mengantar kita dalam firman Tuhan berkata bahwa Tuhan hadir, dan Yesus sendiri berkata bahwa 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Yesus hadir. Dan kita bersyukur kepada Tuhan hari ini Yesus hadir di tempat ini. Amin. Yesus hadir di tempat ini. Kehadiran Yesus bukan karena gedung yang besar, kehadiran Yesus bukan karena begitu jumlah yang banyak, tetapi ketika kita mau datang sungguh-sungguh mencari Yesus, dia akan hadir. Amos bilang, cari Tuhan maka kita akan hidup. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu begitu baik dan Tuhan itu luar biasa dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan saya percaya kalau Tuhan Yesus yang kita percaya, dia masih memberikan kesempatan untuk jemaat Tuhan hadir di siang hari ini, karena Yesus ada punya rencana yang luar biasa bagi kita. Yesus ada punya rencana buat kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih, hitam-hitam begini, keriting-keriting begini, tapi dipilih oleh Tuhan. Amin. Tuhan pilih kita. Tuhan pilih orang NTT, Tuhan pilih orang Biak, Tuhan pilih orang Alfa, Tuhan pilih orang Undama untuk kita di tempat ini, untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita berkumpul di tempat ini karena darah Yesus yang menyatukan kita. Saya tidak kenal dengan Pak Pendeta juga tidak kenal dengan orang Alfa, tapi kita berkumpul di tempat ini karena kita dipersatukan oleh Yesus. Amin. Yesus yang mempersatukan kita. Walaupun kulit kita berbeda, tapi di dalam Yesus kita bersaudara. Itu yang harus kita memahami
dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Minggu yang lalu kita mendengar khotbah, kita harus mencari kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kita, dan Dia yang tidak lain dan tidak bukan Yesus Kristus Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita merdeka bukan hasil perjuangan kita, tapi Yesus yang berjuang bagi kita. Hari-hari ini kita sudah mulai masuk dalam minggu-minggu kesengsaraan. Bagaimana Yesus harus menderita bagi jemaat Tuhan dengan saya. Kalau tanpa Yesus kita binasa, tetapi melalui Yesus kita dimerdekakan dari dosa, melalui karya kematiannya di kayu salib. Oleh sebab itu, kesempatan yang Yesus berikan bagi kita, kita gunakan bagi kemuliaan namanya. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Itu rencana Tuhan dan rahasia Tuhan. Gunakan langkah kita, tangan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, pembacaan firman Tuhan kita hari ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Jemaat Tuhan bisa perhatikan di dalam teks Alkitabnya masing-masing. Saya akan baca buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Tema pembacaan firman Tuhan kita hari ini fokus kepada Yesus. Kalau kita perhatikan konteks ayat ini, judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air. Ini adalah peristiwa yang spektakuler, yang menarik perhatian para rasul. Dan ini bukan hoax atau dongeng yang dibangun oleh para rasul, tetapi ini peristiwa di luar akal manusia. Dan peristiwa ini adalah fakta sejarah. Mengapa saya mengatakan fakta sejarah? Karena yang menulis Injil Matius adalah Matius sendiri. Matius adalah saksi mata, saksi peristiwa. Dia melihat apa yang Yesus buat ketika dia bersama-sama dengan Yesus. Dan Matius mengalami kasih Tuhan, Matius mengalami campur tangan Tuhan, dan Matius melihat mujizat Tuhan ketika dia berjalan bersama-sama dengan Yesus. Apa buktinya? Kalau kita melihat di ayat sebelumnya, di ayat 13 sampai ayat yang ke-21, dalam konteks itu berbicara tentang Yesus memberikan 5.000 orang makan. Menurut jemaat Tuhan hari ini, 5 tambah 2 berapa? 5 tambah 2 7. Tetapi menurut Yesus 5 tambah 2 5.000. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Amin. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Dia bisa mengubah apa yang tidak mungkin dan apa yang tidak bisa menjadi bisa. Karena kuasanya tidak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan kuasa Yesus. Dan kalau kita bisa melihat konteks ayat ini, bagaimana orang-orang banyak mereka mengikut Yesus. Ketika mereka mengikut Yesus dengan motivasi-motivasi yang berbeda. Ada yang mengikut Yesus karena hanya untuk mencari berkat Tuhan. Ada yang mengikut Yesus
hanya untuk mencari kesembuhan Tuhan. Ada yang mengikut Yesus untuk mau melihat mujizat Tuhan. Apakah itu salah? Itu tidak salah, tetapi itu setengah kebenaran. Dan ini juga terjadi bagi kita sebagai orang percaya. Jemaat Tuhan hadir hari ini, apakah mau mencari Tuhan, atau mau mencari berkat Tuhan, atau mau mencari mujizat Tuhan atau kesembuhan Tuhan? Pasti dengan motivasi yang berbeda-beda. Tetapi yang menjadi prioritas yang utama dan terutama dalam hidup kita, kita harus mencari Yesus. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Tugas kita untuk mencari Tuhan, dan tugas Tuhan untuk memberkati kita. Kita lakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagiannya bagi kita. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena sumber mujizat, sumber berkat, sumber pengharapan, sumber pertolongan, sumber kesembuhan itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan tahu yang terbaik bagi kita, kalau kita tidak tahu yang terbaik bagi kita. Dan Dia Allah yang mampu melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan hari ini saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, Yesus yang kita percaya, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita andalkan, Dia adalah ahli dalam mewujudkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tadi sudah mendengar kesaksian dari pemuda dalam perjalanan hidup ini, banyak yang kita harus lalui. Saya tidak tahu pergumulan dari jemaat Tuhan, saya tidak tahu persoalan dari jemaat Tuhan. Setiap orang punya pergumulan, setiap orang punya persoalan. Tetapi saya percaya ketika kita mau mencari Tuhan, ketika kita mau mengandalkan Tuhan, kunci kekuatan kita, kunci pengharapan kita, kunci berkat kita itu berasal dari Tuhan. Dia adalah sumber segala sesuatu yang selalu menyiapkan yang terbaik dalam setiap langkah kehidupan kita. Minggu yang lalu kita sudah mendengar khotbah tentang perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Ketika dia sudah ke tabib artinya dokter, dia berulang-ulang ke sana. Tetapi apapun yang dia lakukan bukan untuk membuat dia sembuh, tetapi penyakitnya itu semakin hari semakin parah. Tetapi suatu ketika dia mendengar berita tentang Yesus, karena pada saat itu Yesus viral di mana-mana. Mereka menceritakan bagaimana mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Yesus menyembuhkan orang yang sakit, orang yang tuli mendengar, orang yang buta melihat. Itu yang Yesus lakukan. Sehingga perempuan ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia datang kepada Yesus, dan perempuan ini berkata, hanya kujama jubahnya saja aku sembuh. Itu keyakinan yang kokoh, bahwa dia percaya bahwa ketika dia datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Yesus akan menyembuhkan dia. Ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita punya banyak pergumulan, ketika kita punya banyak persoalan. Saya ingat satu pujian berkata, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Tuhan tahu beban kita, Tuhan tahu pergumulan kita, Tuhan tahu sakit penyakit kita. Yang bisa memberikan kita damai, yang bisa memberikan kita penghiburan adalah Yesus. Hanya Yesus jawaban hidup kita. Yesus tidak pernah mengecewakan kita, tapi seringkali kita yang mengecewakan hati Yesus. Kalau kita belajar kisah dari Hana di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-15, di situ Hana curhat kepada Tuhan. Ketika Hana mengalami pergumulan karena Hana difitnah, dihina oleh Penina, Hana curhat kepada Tuhan. Dia membawa segala pergumulan dia membawa segala penderitaan yang dia alami. Dia curhat kepada Tuhan. Ketika dalam fitnah hinahan yang dilakukan oleh Penina kepada Ana curhat kepada Tuhan. Ana tidak curhat
sosial. Amin. Hari-hari ini banyak orang punya masalah, punya pergumulan. Mereka curhat di media sosial, di YouTube, di TikTok, di Facebook, di WA dan lain sebagainya. Tetapi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita, kalau kita curhat di media sosial tidak akan ada jawaban. Tetapi ketika kita curhat kepada Yesus, hanya Yesus yang mengerti isi hati kita lebih dari yang kita tidak tahu. Yesus yang mengerti kita, bukan media sosial. Dan kita tahu bahwa ketika Yesus memberikan 5.000 orang makan, pelayanan yang luar biasa bagi Yesus, dan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mereka mendahului Yesus ke seberang, dan Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Karena di balik itu ada pelajaran-pelajaran iman yang Yesus mau nyatakan bagi murid-murid. Dan ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan perintahkan kita pelayanan dimanapun kita berada, pasti ada pelajaran-pelajaran iman yang Yesus mau latih bagi kita sebagai orang percaya. Dalam setiap langkah kehidupan kita, mungkin kita diproses oleh Tuhan. Dan hari ini saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, orang percaya tidak pernah dihukum oleh Tuhan. Saya ulangi, orang percaya tidak pernah dihukum oleh Tuhan, tapi diproses oleh Tuhan. Persoalan itu bukan Tuhan menghukum kita, tapi mau proses kita. Tuhan tidak pernah menghukum kita, tetapi kita sebagai orang percaya, Tuhan tidak pernah menghukum kita, tetapi Tuhan proses kita, didik kita supaya kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan yang terkasih, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-28 dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ketika Petrus melihat Yesus, Petrus bilang kepada Yesus, kalau Engkau Yesus, suruhlah aku berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Yesus bilang kepada Petrus, datanglah. Dan Petrus mulai berjalan di atas air, karena pada saat itu badai yang begitu besar, air ribut yang begitu kencang. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Petrus sudah berjalan di atas air, tetapi badai yang begitu kencang, angin ribut yang membuat Petrus tidak fokus kepada Yesus. Petrus tidak fokus kepada kuasa Yesus. Petrus tidak fokus kepada mujizat Yesus, tetapi Petrus fokus kepada badai. Jemaat Tuhan yang terkasih, ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mengizinkan kita berjalan di atas badai, supaya Tuhan mau melatih kita, supaya ketika kita berjalan di atas badai, jangan fokus kita kepada badai, tapi kita fokus kepada Yesus. Petrus bukan fokus kepada Yesus. Dia tidak melihat Yesus yang Allah yang perkasa. Dia tidak melihat Yesus yang punya mujizat. Dia tidak melihat Yesus yang punya kemuliaan. Dia tidak melihat Yesus yang Allah yang luar biasa, yang mampu melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang mampu mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Petrus fokus kepada badai, sehingga Petrus tenggelam. Ini menjadi pelajaran-pelajaran bagi kita sebagai orang percaya. Ketika badai menghajar hidup kita, jangan kita fokus kepada badai, tapi kita fokus kepada Yesus. Karena hanya Yesus sumber kehidupan kita, hanya Yesus sumber berkat kita. Petrus ketika tenggelam, Petrus tidak berkata kepada murid-muridnya yang lain, tetapi Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, tolonglah aku. Artinya apa dalam kehidupan kita? Pada saat pergumulan kita yang begitu berat, persoalan kita yang berat, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, karena Dia yang bisa memberikan jawaban yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan panggil dukung. Dukung tidak bisa memberikan kekuatan kepada Anda. Jangan panggil orang pintar. Orang pintar tidak bisa memberikan pengharapan bagi jemaat Tuhan. Tapi panggil nama Yesus, karena Yesus beda. Dia beda dari yang lain. Kalau kita panggil dukung, iblis juga bisa pakai dukung untuk menyembuhkan kita.
Dan itu terjadi bagi kita orang percaya. Banyak orang sakit kedukung. Di mana Tuhan yang Anda percaya setiap hari Anda datang beribadah? Apakah dukung lebih hebat dari Yesus? Saya tanya, apakah dukung lebih hebat dari Yesus? Jemaat Tuhan sendiri yang katakan, bukan saya. Petrus tidak panggil orang lain, tetapi Petrus panggil Yesus, karena dia tahu sumber kekuatan, sumber berkat, sumber pertolongan itu hanya datang dari Yesus. Dialah yang bisa memberikan kita pengharapan. Saat kita menangis, Tuhan tahu. Di saat kita putus asa, Tuhan tahu. Minggu lalu kita mendengar kesaksian dari Ibu Aronggian bahwa mujizat Tuhan yang terjadi ketika jarum yang tertusuk di tubuhnya. Kuasa Tuhan itu melebihi akal manusia. Ketika kita yakin dan percaya, apapun kata dokter tentang kita, tapi kalau Tuhan bekerja, mujizatnya lebih dahsyat dari dokter. Kita tetap mengandalkan Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, setiap kita punya beban. Tetapi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita, fokus kita kepada Tuhan, bukan fokus kita kepada badai dan persoalan dan pergumulan, tapi fokus kita hanya kepada Yesus. Kalau kita salah fokus, kita akan kecewa, kita akan menangis, kita akan bimbang dan ragu. Iblis itu pintar. Di saat kita punya pergumulan, persoalan, dia datang. Yesus tidak akan sembuhkan kamu. Kamu ke dokter tidak akan sembuh. Ketika kita baku marah dengan orang lain, iblis datang. Iyo, balas saja, balas. Tidak apa-apa, balas. Itu iblis. Ketika kita mengalami pergumulan, persoalan, mulai panik, takut. Jadi murid-murid ketika mereka di tengah danau, mereka sudah mulai panik, takut, sudah mulai bimbang dan ragu. Kita bisa melihat di ayat 31, dikatakan segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ketika Petrus tenggelam, Yesus mengulurkan tangannya untuk memegang Petrus naik. Jemaat Tuhan yang terkasih, di saat kita jatuh, di saat kita tidak berdaya, tangan Tuhan yang kita percaya, Yesus yang penuh kuasa, penuh mujizat itu akan mengangkat kita dan akan membawa kita menjadi seorang pemenang. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Artinya bahwa Daud tahu bahwa sandaran kita yang sejati, harapan kita yang sejati adalah Tuhan. Ketika Daud dikejar dengan musuh-musuh yang beribu-ribu, Daud sembunyi di goa, tetapi goa bukan tempat yang nyaman bagi Daud. Tetapi Daud berkata, tempat yang nyaman bagi Daud hanyalah Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24 berkata demikian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan akan menopangnya. Dalam perjalanan hidup ini pasti kita akan jatuh, tetapi tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk mengangkat kita. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan penghiburan, pertolongan dalam setiap langkah kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi jemaat Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap berharap kepada Tuhan. Fokus kita bukan kepada masalah atau pergumulan, tapi fokus kita kepada Tuhan. Karena Tuhan harus lebih besar, iman kita harus lebih besar dari pergumulan kita dan persoalan kita. Dan kalau kita bisa melihat di ayat ini dikatakan, hai orang yang kurang percaya. Orang yang kurang percaya dalam konteks ini berbicara tentang iman kita yang kecil. Murid-murid yang berjalan bersama-sama dengan Yesus, mereka bukan orang-orang yang tidak pernah melihat mujizat Tuhan. Ayat-ayat sebelumnya Yesus memberikan 5.000 orang makan, yang menurut manusia 5 tambah 2 7, menurut Yesus 5 tambah 2 5.000.
Yesus melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia siapapun. Dan kita tahu bahwa tema dari Injil Matius, Yesus sebagai Raja, dia adalah Mesias, anak Allah. Oleh sebab itu, Injil Matius awali Injilnya dengan bagaimana silsilah tentang Yesus Kristus. Bahwa ini Yesus yang dulu dijanjikan, dinubuatkan di dalam perjanjian lama, sekarang sudah datang dalam rupa manusia yang kita kenal, dan dia yang tidak lain dan tidak bukan Yesus. Dia akan menderita bagi jemaat Tuhan dengan saya. Dan saya melihat banyak tawaran dari dunia membuat kita meninggalkan Yesus. Harta kekayaan, karena suami, karena istri kita meninggalkan segalanya. Kalau kita meninggalkan Papua kita aman, kalau meninggalkan Yesus itu binasa. Karena di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan, hanya nama Yesus manusia diselamatkan. Tuhan yang terkasih, di dalam Yesus Kristus Tuhan, fokus kita hanya kepada Yesus. Kita orang percaya ibaratnya seperti kapal yang berlayar di tengah laut, yang selalu menghadapi badai. Tetapi jangan badai membuat kita takut dan kita kecewa, karena nakoda kita yang sejati akan mampukan kita untuk berlayar sampai di tempat tujuan. Dan kalau kita bisa melihat di ayat 32 dikatakan, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Tidak ada badai dan persoalan yang lebih hebat dari kuasa Yesus. Yesus kalau bisa membuat angin yang begitu kencang teduh, Yesus juga akan membawa kita keluar dari setiap pergumulan kita yang berat. Dalam setiap langkah kehidupan kita sebagai orang percaya, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita, meneguhkan kita bahwa apapun itu badai yang terjadi dalam kehidupan kita, fokus kita hanya Yesus. Karena Yesus sandaran kita, karena Yesus harapan kita dalam setiap langkah kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa kami harus fokus kepada Engkau. Mungkin hari-hari ini Tuhan, Engkau mau melatih kami untuk berjalan di atas badai, karena Engkau tahu banyak persoalan, banyak pergumulan yang kami hadapi. Tetapi kami tidak pernah takut, kami tidak pernah mundur, karena kami punya Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya apapun itu tantangan kami hanya fokus kepada Engkau. Tuhan, kami datang di tempat ini dengan banyak pergumulan, kami datang di tempat ini dengan banyak persoalan, tetapi kami percaya tangan Tuhan akan membawa kami hari ini untuk melihat kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa bagi kami. Inilah doa dan harapan kami. Tuhan, kami manusia yang tidak mampu menghadapi badai, pegang tangan kami, mampukan kami, supaya disitulah kami melihat bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang luar biasa dalam setiap langkah kehidupan kami. Inilah doa dan harapan hamba-Mu Bapa. Hanya kepada Engkau kami mengadu, hanya kepada Engkau kami berharap, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.